Baru Pasio
Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat tahun baru, dan selamat kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa di sorga. Engkau Allah yang baik, Bapa yang setia. Pagi hari ini kami merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Tuhan sudah menuntun kami di tahun 2022. Dan Tuhan mengizinkan kami pagi hari ini menginjakkan kaki di tahun 2023. Kami percaya Tuhan, hari pertama sampai kepada akhir tahun ini Engkau menuntun kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Biar Engkau memberkati kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bawa hidup kita pada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Kita naikkan pujian, syukur kita, hormat kita, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia yang melayakkan kita pagi hari ini menginjakkan kaki di tahun 2023. Karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari persembahkan hidupmu pada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari nyanyikan lagi pujian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu.
kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun yang telah berlalu. Kami percaya tahun ini Tuhan, penyertaan Tuhan lebih dahsyat lagi buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Naikkan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur. Naikkan syukur-Mu pada Tuhan pagi hari ini. Allah yang Engkau Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Engkau yang awal, Engkau yang akhir dalam hidup kami. Kami Amin. terus memuji, memuliakan akan nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua. Di tahun yang baru ini kita percaya hidup kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita angkat pujian ini, kita belajar sebuah pujian baru. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh dan imanku. Bertepuk tangan bersama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku bukan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan,
baik dan buruk dalam hidup kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia Yesus. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Kau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan kita, kekuatan kita. Dialah penolong kita, gunung batu keselamatan kita. Terima kasih Yesus. Kami mau terus bertahan di dalam-Mu Tuhan, menerima setiap lawatan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Ya Tuhan kita Yesus Kristus, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian kami, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Setiap kuasa yang kita tidak mau, kita mau berada di dalam Tuhan, yang kita berdiri. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan kami untuk menjalani tahun yang baru ini. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Haleluya Yesus.
Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang baik. Saya percaya pagi hari ini sorak-sorai kita naik di hadirat Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di hari pertama di tahun 2023. Firman Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Kita tidak mampu menjalani tahun ini. Tapi firman Tuhan yang memampukan kita. Dia akan menuntun kita. Kita hanya tenang bersama dengan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa kan mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak ini biar Tuhan yang akan menolong. Mari kita angkat tangan, kita arahkan kepada anak ini. Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu, kebaikan Tuhan selalu ada bagi setiap kami, khususnya bagi keluarga Bapak dan Ibu Momi. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan bagi buah hati yang Tuhan sudah karuniakan bagi anak ini. Kami akan berdoa dan menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Percaya bahwa anugerah Tuhan akan menolong kehidupan anak ini. Kami berdoa menyerahkan Devora Natalia Mongi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan menolong, menyertai kehidupannya, memberkati kehidupannya Tuhan. Dia bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati kedua orang Tuhan. Dia bertumbuh dalam keadaan yang baik karena tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan anak ini. Terima kasih Tuhan, kebujiwa rohnya ada di dalam tangan Tuhan. Kebaikan-Mu, masa depan yang penuh harapan, Tuhan rancangan bagi kehidupannya. Berdoa Tuhan buat ayahnya, Tuhan berkati dia, tolong dia menjadi pemimpin, menjadi ayah bagi anak ini. Biar kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupannya. Berkati juga ibunya Tuhan, biar Tuhan akan memampukan dia menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu bagi anak ini. Dan kebaikan-Mu akan menyertai kehidupan anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati keluarga ini, bahkan memberkati anak ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya Tuhan mendengar doa kami. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami mau belajar firman Tuhan di hari yang pertama di tahun ini. Tuhan bicara bagi kami untuk kami menguatkan setiap kami yang ada Tuhan. Biar kasih karunia-Mu akan menolong kami Tuhan Yesus. Berbicara bagi kami secara pribadi untuk terus menolong kami. Biar kebenaran firman Allah itu menjadi kekuatan yang baru, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dan anugerah Tuhan akan menolong memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Biar kami juga boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Dan biar anugerah Tuhan akan menolong, menyertai kita di sepanjang tahun ini. Kebaikan Tuhan akan selalu ada bagi kita semua. Baik, di hari yang pertama di tahun 2023 ini mari kita akan sama-sama belajar satu bagian dari kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Biar Tuhan yang akan menolong memberkati kita sehingga kebenaran firman Allah ini menjadi sebuah dasar yang kokoh bagi kehidupan kita untuk kita terus mengalami keserupaan dengan Kristus ya. Judul khotbah hari ini yaitu Good Tree, Good Fruit. Ini menjadi tema tahun 2023 bagi gereja kita. Bahasa sederhananya itu bahwa pohon yang baik itu pasti menghasilkan buah yang baik ya. Nah, mari kita akan bersama membaca ayat firman Tuhan ini yang menjadi dasar dari tema kita di Matius pasal yang ke-7 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Matius pasal 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang ingin membaca atau melihat Alkitabnya silakan, juga ada di layar LCD ya, untuk kita sama-sama membaca.
Baik, mari kita akan membaca bersama bagian ayat ini, Matius 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu silakan simak. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat ini tidak menentang hukum alam. Kebenaran firman Tuhan ini selaras dengan pengertian manusia. Makanya ditekankan di dalam ayat ini, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin juga pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi satu keselarasan dalam hukum alam ini yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita semua. Nah, mari kita melihat dulu bagian yang pertama dari konteks ayat ini. Kenapa Tuhan Yesus dia mengajar? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Matius mulai pasal 5, pasal 6, pasal 7, Tuhan Yesus sedang mengajar kepada orang-orang Yahudi pada saat itu ya, orang-orang yang mengikuti dia. Dan di pasal 7 itu kita akan menemukan satu pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang Yahudi pada saat itu, karena ada satu dasar. Apa dasarnya itu? Ada nabi-nabi palsu yang menyamar menjadi domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala. Dan kalau kita melihat kenapa Tuhan Yesus ajarkan tentang itu, nah Bapak Ibu, minggu lalu ya saya sudah sampaikan ya, bahwa sebelum Kristus lahir di dunia ini, Allah nggak pernah berfirman kepada manusia dan tidak ada nabi yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi yang terjadi pada masa itu ya, bahwa banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, menjadi nabi Tuhan, kemudian menyampaikan sesuatu kepada orang Kristen. Nah, kalau kita mencermati bagian atau satu perikop dari konteks ini, dari ayat ini ya Bapak Ibu, di situ kita sebenarnya bisa menemukan bahwa tidak mudah bagi orang biasa, saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengenal seseorang. Tidak mudah bagi kita untuk kita bisa membedakan mana nabi palsu, mana bukan. Dan Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, kalimat ini diulang 2 kali dalam perikop ini, bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, masalahnya pada saat itu orang-orang percaya, orang-orang Yahudi pada saat itu tidak tahu buah sebenarnya dari orang itu. Yang mereka lihat hanyalah orang-orang yang baik, orang-orang dengan penampilan seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala. Dan tidak mudah untuk bisa mengetahui itu. Kalau Kristus bilang bahwa ini mereka adalah orang yang terlihat seperti domba tapi serigala, ya karena dia Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, maka dia tahu. Makanya Allah nggak pernah bisa ditipu di bagian ini. Sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama untuk kita mengenal diri kita, memperbaiki diri kita. Karena Allah itu nggak pernah bisa dibohongi. Allah nggak bisa ditipu, dikelabui oleh penampilan kita. Oleh kebaikan yang seolah-olah kita bisa lakukan, pancarkan di dalam kehidupan kita ini. Atau mungkin omongan kita yang manis. Allah nggak pernah bisa ditipu di bagian itu. Begini ya Bapak Ibu Saudara, waktu kita menjadi orang percaya, kemudian kita belajar kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa semakin lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan.
akhir-akhirnya kita bisa menerima mahkota kebenaran itu, mahkota kekekalan itu di dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk bisa mencari itu, mengejar bagian itu. Tapi jangan lupa juga bahwa kita butuh hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu untuk melihat atau mempersembahkan kehidupan kita yang baik kepada Allah gitu. Dan di bagian ini Allah nggak pernah bisa dibohongi oleh manusia. Dia tahu ketika kita adalah orang yang menampilkan seperti domba, tetapi yang ada di dalam diri kita adalah serigala. Dan Allah tahu itu. Jadi bukan hanya kita berusaha untuk mengejar mahkota yang akan kita dapatkan, tapi di dalam kehidupan kita ini, kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi yang kita baca, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan berlawanan dengan itu, tidak mungkin juga pohon yang tidak baik itu bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau Bapak Ibu membaca seterusnya, tidak mungkin Tuhan bilang begini, dari semak duri keluar buah ara. Jadi satu kenyataan yang sebenarnya Allah tahu di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita di tahun ini mengejar hal itu ya Bapak Ibu. Dengan cara kita mengenal diri kita dan kemudian kita memperbaiki kehidupan diri kita sendiri. Mari kita melihat di bagian yang pertama ini, mengenali diri. Firman Allah tadi bilang begini kan, bahwa kita akan dikenal, diketahui dari buahnya. Apa sih sebenarnya buah? Buah itu apa yang kita hasilkan, yang kita keluarkan di dalam diri kita. Apa saja, misalnya contoh omongan kita, ini contoh ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian perilaku di dalam kehidupan kita, apa yang orang lain rasakan, itu buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, di bagian ini Bapak Ibu Saudara, kan bisa Pak, orang mengelabui sesama manusia, ya bisa. Kita bisa ngomong baik dengan orang, dengan ngomong dengan sangat manis. Kita bisa mempertunjukkan perilaku yang baik, apalagi kalau kita ada di dalam gereja. Nggak mungkinlah waktu kita ada di dalam gereja itu keluar kata-kata dari mulut kita itu kebun binatang. Nggak mungkin kan Bapak Ibu Saudara. Semarah-marahnya Bapak Ibu Saudara kalau lagi ibadah itu pasti bisa mengontrol diri dengan baik. Hari Minggu 1,5 jam lah. Tapi bagaimana dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Bagaimana dengan ketika kita keluar dari gereja? Dan itulah buah yang sebenarnya. Kita sedang bicara bukan buah sesaat, tetapi kita sedang bicara tentang buah yang sesungguhnya. Dan dari situ orang dapat mengenal kita. Buah yang sesungguhnya itu baru dapat terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Saya sangat ingat sekali satu orang berkata begini, kalau kamu mau tahu, mengenal siapa dia, misalnya di rumahnya dia itu ada asisten rumah tangga, tanya aja sama dia ini. Tanya sama asisten rumah tangga, bagaimana dengan tuan Anda? Kalau si asisten rumah tangga bisa menjawab yang baik, maka dia Tuhan yang baik. Tapi kalau asisten rumah tangga, kan Bapak Ibu Saudara tahu, kalau tamu itu kan pasti diberikan yang terbaik. Tetapi kalau orang yang di rumah, dia mengerti siapa kita, dia tahu siapa kita. Dia tidak hidup dengan kita hanya 1-2 hari, tetapi dia hidup bersama dengan kita berhari-hari dan dia bisa melihat buah yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang dirasakan oleh orang lain. Dan itulah yang bisa membuat seseorang mengenal, dia sebenarnya berpakaian putih, tetapi isi hatinya adalah hitam. Atau mungkin kita melihat orang dia berpenampilan dengan warna yang hitam, warna yang mengerikan, warna yang mungkin wah ini kriminal, ini orang yang jahat. Tapi justru yang ada di dalam diri dia adalah sesuatu yang baik, yang bisa dikeluarkan, yang bisa menjadi buah di dalam kehidupannya dia.
Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, itu nggak bisa dibohongi dalam kehidupan ini. Berusaha kita untuk hidup semunafik apapun dalam hidup kita, buah kita pasti tetap akan terlihat. Betul nggak Bapak Ibu? Seberapa bisa kita menyembunyikan bau yang busuk. Misalnya rumah kita nih, gak usah bau yang gak enak lah, anggap aja bau durian, disembunyikan. Mau dikasih kopi, mau dikasih apa, tetap aja akan tercium bau durian. Mau disembunyikan dimanapun, di dalam gudang, di dalam kotak, dikasih berangkas dalam kotak, tetap saja bau yang busuk, bau yang menyengat itu akan tercium. Makanya saya sampaikan tadi, bahwa apa yang kita belajar selama setahun ini, sesuatu yang tidak menentang hukum yang manusia ngerti, hukum alam yang manusia tahu. Bahwa kita nggak bisa menutupi diri kita ketika orang melihat buah yang ada di dalam kehidupan ini. Kita nggak bisa membuat buah di dalam hidup kita itu menjadi baik dengan pakaian yang kita pakai, dengan jas yang kita pakai. Ini gara-gara Natal jasnya agak menjadi sempit. Gak bisa ditutupin. Bapak Ibu yang mungkin hanya lihat saya di sini, Bapak Ibu gak pernah bisa menilai saya, tahu diri saya hanya dengan melihat apa yang saya pakai. Bapak Ibu mau tahu siapa diri saya? Nah, tanya sama Joey sama Daniel. Dia tahu siapa yang terjadi, apa yang saya alami. Gimana sih kalau saya ngomong di rumah? Gimana sih perilaku saya kalau saya di rumah? Tanya sama mereka. Dia sangat tahu bagaimana cara saya marah, bagaimana saya bicara. Mungkin juga orang-orang yang kenal dengan kita, ketika ada di gereja dan melihat penampilan kita di depan, kok beda ya dengan di rumah. Dan kita butuh waspada untuk bagian itu, untuk kita dapat menilai diri kita. Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, tujuan dari tema ini adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita dari buah. Dan itu sesuatu yang gak bisa dipungkiri, sesuatu yang gak bisa kita kelabui. Mungkin sesaat iya, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari hal itu gak bisa kita kelabui. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, sama seperti judul dari atau tema dari gereja kita, good tree, good fruit. Pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Gitu ya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau bagian pertama saya ingin menolong Bapak Ibu Saudara untuk memahami bagaimana kita bisa mengenal diri kita itu dari buah. Buah ini kita bisa tahu, bisa mengukur, mengenal diri kita dari apa yang dirasa oleh orang lain sehari-hari dalam kehidupan kita. Apa yang dia rasakan dari buah kehidupan kita, demikianlah kita bisa menilai diri kita. Jadi ini seperti sebuah cermin ya Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa berkaca. Oh, orang yang menikmati buah di dalam kehidupan saya, kemudian dia menyimpulkan bahwa buah saya manis, buah saya asam manis, atau buah saya kecut. Kita bisa menilai itu yang ada di dalam diri kita. Dan itu gak bisa dibohongi ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi, karena kebenaran bilang, firman Tuhan bilangin, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya, tidak mungkin pohon yang tidak baik bisa menghasilkan buah yang baik. Mari kita belajar di bagian pertama ini untuk mengenali siapa kita dari buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan ini. Dan buah yang kita hasilkan itu dinikmati oleh orang lain. Orang lain itu akan menjadi tolak ukur kita untuk kita mengenal siapa sebenarnya
diri kita. Apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah itu bagian yang pertama. Kemudian begini Bapak Ibu Saudara. Setelah kita mengenal diri kita, harusnya saya berbuah baik. Tetapi kenapa ada buah asam yang saya keluarkan di dalam kehidupan saya? Kenapa? Justru orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan saya itu mengatakan, wah hidup saya itu gak baik. Dia bisa tahu bagaimana apa yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam diri kita. Oh berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup ini. Nah sekarang kita akan melihat ini ya. Ini khotbah yang pertama dari tema ini. Saya ingin meletakkan dua bagian dasar penting bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mengenali diri dan kemudian memperbaiki diri. Sekarang kita lihat bahwa pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Hidup kita ini kita gambarkan seperti pohon. Bapak Ibu, mari kita akan melihat satu bagian yang cukup penting untuk kita tahu. Bahwa pohon yang baik itu, good tree, itu akan menghasilkan good fruit. Pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Siapa diri kita? Bagian hidup kita. Gambaran kita adalah seperti sebuah pohon. Mari kita akan belajar bagian ini untuk bisa nanti kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah-khotbah mengenai tema ini sudah tahu gitu. Ini dua dasar penting untuk kita memahami tentang tema ini. Begini ya Bapak Ibu Saudara, pohon mangga itu pasti buahnya mangga. Betul kan? Gak pernah kita lihat walaupun bentuknya itu kayak apel, mangga apel, tapi tetap dia mangga. Gak mungkin pohon mangga itu kemudian tiba-tiba mengeluarkan buah anggur. Jadi itu gak mungkin. Sama seperti firman Tuhan bilang, gak mungkin pohon yang baik itu mengeluarkan buah yang gak baik. Kalau kita sekarang melihat logika sederhana untuk kita bisa memahami, pohon durian akan menghasilkan buah durian. Pohon mangga akan menghasilkan buah mangga. Pohon jambu akan menghasilkan buah jambu. Tapi masalahnya begini, ada pohon mangga yang menghasilkan memang mangga tapi kecut. Ada pohon jambu yang terlihat merah sekali dan bagus, tetapi waktu dirasa pahit, asam. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Maka ada sesuatu yang salah dari benih pohon itu. Harusnya kalau kita beli benih pohon unggulan, maka dia akan berbuah yang baik. Nah sekarang kita lihat diri kita ya Bapak Ibu Saudara. Kita ini bibit atau pohon unggulan atau enggak? Kita ini dihasilkan dari bibit yang seperti apa? Saya ingin menjelaskan ini menjadi satu dasar yang penting untuk Bapak Ibu bisa belajar bersama. Begini ya Bapak Ibu Saudara, Allah ciptakan kita, firman Tuhan bilang apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Kata segambar itu Allah memberikan polanya ya, patternnya itu. Jadi kalau misalnya pola itu kayak modelnya gitu ya, misalnya pohon modelnya begini. Nah modelnya Allah itu ada di dalam diri kita. Model apa yang ada di dalam diri kita? Gambar Allah yang ada di dalam diri kita itu adalah kita bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi nanti kita hidup sama seperti Allah akan mengalami hidup kekal. Itu gambar ya, gambar. Allah itu kekal dan suatu saat kita pun akan mengalami kehidupan yang kekal. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, dalam iman Kristen itu enggak ada inkarnasi. Dalam iman Kristen itu enggak ada setelah mati habislah hidup kehidupan kita. Enggak. Di dalam iman Kristen setelah kematian kita akan menghadapi kekekalan. Ya ini tinggal dua, kita kekekalan bersama dengan Allah atau yang di sebelah. Dan itu semua nilainya kekal. Itu gambar Allah. Tapi Allah juga menaruh keserupaannya di dalam diri kita. Apa keserupaan Allah itu? Karakter Allah. Benih itu yang Alkitab sampaikan, kau diciptakan serupa dengan Allah. Allah menaruhkan benih yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau benih yang baik yang Allah beri dalam hidup kita, harusnya kita bertumbuh menjadi pohon yang
baik. Nah, nanti Bapak Ibu membaca di tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, bagaimana Paulus menyampaikan tentang iman orang Kristen itu harus seperti apa, orang yang percaya itu harus seperti apa, karena dasarnya memang kita diberikan benih yang baik. Jadi begini, kita memahami bahwa kita adalah pohon yang baik yang Allah ciptakan. Hidup kita adalah pohon yang baik yang Allah mulai dari benih yang baik yang ada di dalam kehidupan kita. Harusnya kita pohon yang baik. Nah, kalau pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Dari benih karakter Allah kita diciptakan dengan cara yang luar biasa oleh Allah. Kalau kita menganalogikan seperti ayat ini tentang pohon yang baik, maka harusnya kita itu pohon yang baik. Karena Allah menciptakan kita demikian. Amin. Coba bilang sama kanan kirinya, kamu itu pohon yang baik loh. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya. Dalam realita orang percaya, apakah selalu buah yang baik yang kita hasilkan? Kalau seharusnya kita memahami bagian ini, Allah ciptakan kita, memberi benih karakter Allah di dalam diri kita, harusnya kita pohon yang baik. Harusnya ada buah yang baik yang kita hasilkan. Mari kita mendarat ke bumi untuk lihat realita kehidupan orang percaya. Apakah selalu buah yang baik kita hasilkan dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu renungkan. Apakah perkataan kita ini perkataan yang terus membangun oleh orang lain? Apakah tindakan kita, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku kehidupan sehari-hari orang percaya, apakah seperti yang seharusnya dia pohon yang baik, yang harusnya menghasilkan buah yang baik? Nanti Rasul Paulus bilang begini, kamu harus berbuah, kalau hidup itu kita harus berbuah. Dia bicara tentang buah-buah roh di dalam hidup ini. Kita belum sampai ke sana dulu ya, tapi kita mau lihat, menjawab sebuah pertanyaan, harusnya orang yang percaya kepada Allah itu pohon yang baik, harusnya. Tetapi realitanya tidak selalu buah yang baik yang dihasilkan oleh orang percaya. Walaupun namanya Markus, Lukas, Yohanes, dia juga mencuri. Walaupun bahkan namanya sama seperti nama Tuhan, karena ada orang namanya Yesus juga. Dia juga hidup di dalam pergaulan yang bebas. Dia juga pendeta ini. Lihat anak-anaknya sampai bilang, saya sebenarnya suka dengan ayah saya yang pendeta itu kalau hari Minggu semua, nggak ada hari Senin, nggak ada hari Selasa, nggak ada hari Rabu. Karena ayah saya hanya baik di hari Minggu. Dan itu realita loh Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya kenapa seperti itu? Kenapa harusnya pohon yang baik itu sekarang tidak mengeluarkan buah yang baik? Gampangnya begini, kita orang Kristen, ya bahasa sederhana gini, kita orang Kristen, harusnya orang lain bisa melihat kekristenan di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu tahu ciri orang bisa mengenal, oh ini orang Kristen dan ini bukan? Apa yang biasa terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Kadang-kadang orang bisa bertanya begini, Bapak Kristen ya? Loh kok tahu? Kita nggak pernah memperkenalkan diri kita, tapi dia tahu, oh ini orang Kristen. Apa sih yang membuat orang nggak pernah tanya dan kita tidak pernah beritahu, kemudian dia tahu bahwa kita Kristen? Karena kita mempertunjukkan, menghasilkan buah kekristenan itu. Apa yang paling Bapak Ibu tahu? Misalnya tentang, oh orang Kristen itu
tersenyum, menyapa, ramah dan sebagainya. Itu hal yang sederhana aja loh ya Bapak Ibu Saudara. Ini yang ringan-ringan dulu saya bagikan bagi Bapak Ibu untuk bisa kita mengerti bersama. Oh, dia orang Kristen ini gitu. Kalau ngomong itu nggak meledak-meledak gitu. Tapi kalau dia ngomong sampai kebun binatang keluar, wah ini siapa ya? Oh itu Pak Yohanes. Kalau orang Toraja Yohanes. Namanya Yohanes. Mulutnya kayak Yudas juga. Dan orangnya kan bingung. Oh, dia ternyata orang Kristen ya. Satu persepsi yang orang tahu tentang kekristenan itu rusak gara-gara si Yohanes. Maaf loh ya Bapak Ibu, ini enggak menyindir orang yang namanya Yohanes. Karena ada Pak Yohanes Sanmuji. Itu Yohanes yang di sana. Saya ingin menggambarkan begini. Bagaimana orang bisa tahu bahwa kita ini orang Kristen? Sederhananya seperti itu. Apa yang harus kita perlihatkan atau yang harus kita buat, yang harus berbuat dalam kehidupan kita sehingga orang tahu dia ini orang Kristen. Dan kita sudah belajar bahwa kita diciptakan Allah harusnya jadi pohon yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Tetapi yang buah yang kita hasilkan itu asam, pahit, kecut. Pertanyaannya itu kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bapak Ibu begini, Kristus di kayu salib mati untuk kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Itu selesai, itu clear. Tapi perhatikan baik-baik. Bahwa Tuhan tidak membuat penebusan karya Kristus itu, enggak membuat pikiran jahat kita itu bisa hilang. Pikiran kotor kita itu bisa hilang. Coba sekarang saya mau tanya, jawabnya gak usah angkat tangan, jawab dalam hati. Siapa yang masih punya pikiran jahat dan masih punya pikiran kotor? Angkat tangan. Padahal kita sudah ditebus oleh Kristus. Betul kan Bapak Ibu? Kristus sudah mati enggak untuk kita? Contoh nih, saya ini punya pikiran jahat, saya ingin membalaskan rasa sakit hati saya kepada seseorang. Saya adalah orang yang ditebus oleh darah Kristus. Kristus sudah mati buat saya. Pertanyaannya gini, kenapa pikiran saya masih ada seperti itu? Kenapa saya, orang yang ditebus oleh darah Kristus, masih sulit membedakan ini dosa, ini tidak. Ini baik, ini tidak baik. Mungkin kita berpikir begini, kalau Kristus mati kemudian Tuhan bilang begini, sudah selesai, maka hidup saya jadi malaikat. Kan enggak? Pikiran jahat saya hilang, enggak kan? Omongan saya yang kasar hilang, enggak kan? Ternyata di dalam kehidupan ini enggak ya. Kita masih menyimpan dendam. Kita masih menyimpan kepahitan di dalam hidup kita. Handphone kita Bapak Ibu Saudara, masih ada gambar-gambar yang harusnya enggak kita lihat. Mungkin kita berpikir gini, enggak ada yang tahu kok. Manusia memang nggak tahu. Dan orang juga sulit untuk menilai buah kita, untuk melihat sesaat dalam kehidupan kita. Tapi Allah tahu di bagian itu. Nah kalau sekarang begini ya Bapak Ibu. Kalau kita memahami bahwa kita ini harusnya jadi pohon yang baik. Tetapi hidup kita tidak menghasilkan buah yang baik. Maka ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Itu yang akan kita renungkan di sepanjang tahun ini mengenai memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri itu nggak pernah bisa sampai di terminal, sampai di finish. Kita akan terus hidup seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita harus memperbaiki diri? Ya dari buah yang dirasakan oleh orang lain. Kalau orang lain merasakan buah dalam kehidupan kita itu kecut, itu pahit,
Maka sebenarnya ada sesuatu yang salah di dalam diri saya. Yang harusnya saya ini pohon yang baik. Nah, Bapak Ibu, dua hal ini menjadi dasar untuk kita bersama mengerti dan memahami. Bahwa sekali lagi dalam kehidupan kita nggak hanya mengejar untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, untuk menyelesaikan pembacaan Alkitab kita, tetapi bagaimana kita juga di tahun ini berusaha untuk bisa menghasilkan buah yang baik dengan satu pengertian bahwa sebenarnya kita adalah pohon yang baik. Dan aneh sekali ketika Tuhan bilang begini, tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Itu bertentangan dengan realita. Walaupun hukum alamnya sama, tapi realitanya enggak seperti itu. Sangat mungkin orang percaya yang diciptakan Allah sebagai pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bapak Ibu bisa melihat kontradiksinya. Waktu Alkitab bilang tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Sama seperti kalau kita lihat pohon mangga, pohon durian, bibitnya bagus, dia akan menghasilkan buah yang bagus, buah yang baik. Tapi kalau tidak, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Bukan karena bibitnya yang salah, tapi di pohon ini yang harusnya pohon yang baik. Bukan pohon yang ini ya Bapak Ibu. Pohon dalam diri kita yang harusnya baik, harusnya mengeluarkan buah yang baik. Saya agak takut-takut kalau ngomong buah. Karena buah itu gak bisa dibohongi. Berdiri di sini di depan Bapak Ibu Saudara, menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh musuh kita itu untuk bisa mengintervensi kita. Kamu bisa ngomong baik ya di depan situ. Kamu bisa punya mulut yang manis ya di depan situ. Tapi waktu kamu keluar, kamu bukan domba tapi serigala. Dan mari kita memperbaiki diri kita. Bapak Ibu, saya berusaha untuk bisa membuka diri saya, mengenali diri saya. Makanya silakan tanya Joy sama Daniel, gimana bapaknya? Apa yang dilakukan oleh bapak? Dia tahu, anak-anak ini ngerti. Atau kalau Bapak Ibu berani, tolong kasihkan nomor telepon anaknya ke orang di sebelahnya. Ini nomor anak saya, nanti tolong tanya ya sama anak saya bagaimana kelakuan saya di rumah. Amin. Oh berat itu ternyata ya. Amin. Amin. Oke. Coba kasih tahu samping kanan kirinya, ini nomor telepon anak saya, WA. Mari di tahun ini ya Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk mengenal diri kita. Dan kalau ada sesuatu yang salah dalam diri kita, mari kita akan memperbaikinya bersama-sama. Ini kesimpulannya. Diri kita yang sebenarnya dapat terlihat dari buah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditemukan bahwa buah yang dihasilkan tidak baik, maka kita perlu untuk memperbaiki diri kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, biar tahun ini menjadi tahun yang membuat kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ingat bagian satu hal yang cukup penting Bapak Ibu, firman Tuhan sampaikan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan Allah tidak pernah bisa ditipu dalam kehidupan kita, dan dia bisa tahu hidup kita. Tahun ini kita akan berusaha untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita temukan sesuatu yang salah dalam diri kita, mari kita terbuka untuk bisa Tuhan menolong dan memperbaiki kehidupan kita. Tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu yang sudah menolong kami untuk kami boleh menjalani, memasuki tahun ini. Dan Tuhan tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam sebuah kejujuran di hadapan Tuhan. Ketika kami menemukan di dalam kehidupan kami ada buah yang tidak baik yang kami hasilkan, mari Tuhan tolong kami untuk kami mengenalinya,
untuk kami menyadarinya, dan untuk kami mau memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari Tuhan memberkati kami. Biar kuasa Tuhan akan menolong ketika kami kembali mengingat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan bahwa Allah begitu memperdulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari silakan para pelayan perjamuan untuk boleh maju ke depan. Sucikan aku, Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Tuhan, Kau memberkati roti dan anggur ini yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan dan minum, kami kembali mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan itu menjadi alasan bagi kami untuk kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan ini. Biar kuasa Tuhan boleh kami alami, kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dalam perjamuan. Cintaku penuh bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu
dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi ku dijadikan. Ku dijadikan baru. Mari angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita sebelum kita makan dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari angkat cawan Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersyukur Terima kepada kasih. Tuhan buat anugerah. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan anugerah-Mu. Terima kasih anugerah. Karabata karama. Terima kasih. Kasih karunia-Mu Tuhan terus dinyatakan. Kau sudah menolong kami Tuhan Yesus. Haleluya. Memberkati kami. Di awal tahun ini kembali kami mengingat kasih Tuhan yang besar bagi hidup kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak kembali memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak hidup menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau sudah menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami bersyukur juga untuk perjamuan kudus yang sudah kami ikuti. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami boleh bersyukur saat ini kami boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kami akan memberi Tuhan, kami mau memberi yang terbaik daripada kami Bapa. Biarlah kami percaya apa yang boleh kami berikan Tuhan memberkatinya. Mungkin yang belum bisa memberi juga Tuhan belum berkesempatan memberi. Kami percaya berkat Tuhan juga ada bersama dengan kami semua. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah yang kami berikan boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membawa persembahan ke kotak-kotak yang disediakan.
bersama dengan Yesus. Kita mau katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Perkatakan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Lebih lagi katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Sekali lagi, berikan pada Tuhan. Sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah diberikan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita? Boleh berdiri atau mengangkat tangannya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan pengumuman. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya hari ini berkat Tuhan melimpah atas hidup kita dalam kasih dan anugerah Kristus Tuhan. Di hari Minggu yang berbahagia ini kami ingin menyapa saudara-saudara yang hadir dan bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Juga kepada saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GPSI Alpha Omega Samarinda. Selamat datang dan selamat bersekutu. Shalom. Berikut adalah jadwal kunjungan Natal dan Tahun Baru. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas. Ibadah Raya Minggu. Sesi pertama jam 8 pagi. Dan sesi kedua jam 10 siang. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun minggu ini. Minggu depan kita ibadah kita jam 8 dan jam 10 pagi ya Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan membuka jalan bagi jalan-jalan yang tertutup yang kita hadapi di tahun 2022. Di depan nanti kalau Bapak Ibu pulang, nanti ada kapsul ini ya Bapak Ibu. Ini kapsul booster untuk tahun ini. Bagi Bapak Ibu Saudara, jangan diminum, dibuka ada ayat Alkitabnya ini. Untuk Bapak Ibu Saudara menjadi rema bagi kita untuk kita bisa memasuki tahun 2023. Itu aja mungkin tambahan pengumuman. Nanti setelah ini ada baptisan air, kita akan berdoa bersama untuk saudara-saudara yang memberi diri untuk dibaptis. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Aku muliakan dan ku
Biar nama Tuhan ditinggikan Tuhan, nama Tuhan diagungkan. Ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami di sepanjang tahun ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kau selalu ada untuk menolong kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Kami akan melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan anugerah-Mu akan menolong, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Berkat dan anugerah-Mu bersama dengan umat-Mu. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami yang ada. Mari saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulang dan bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Bapa terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.